Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi bersama saya, David Suhadian, guru mata pelajaran dasar listrik dan elektronika. Pada kesempatan ini kami akan mengajarkan mengenai kompetensi dasar memahami besaran dari unit satuan internasional yaitu SI pada kelistrikan. 4.1-nya mengukur peralatan kelistrikan dengan besaran dan sistem internasional pada kelistrikan. Ya. Pada kesempatan ini, pada video yang telah kemarin yang saya sharekan, ya kalian sudah pada mengetahui besaran-besaran kelistrikan yang ada di internasional ataupun yang kita dipakai di Indonesia, yaitu besaran-besaran kelistrikan yang dipakai dalam bidang kelistrikan maupun elektronika yang kalian yang sudah mengetahuinya itu pasti pada saat sekolah di SMP. Ya. Tujuan pembelajaran dasar listrik dan elektronika yaitu memahami besaran dari unit satuan internasional pada saat kelistrikan. Yang kedua, mengukur peralatan kelistrikan dengan menggunakan besaran dari sistem internasional pada kelistrikan. Yang ketiga, memahami dan menerapkan hukum-hukum kelistrikan dan elektronika serta menerapkan hukum-hukum kelistrikan elektronika pada rangkaian kelistrikan yang sudah dipelajari pada semester di SMP waktu pelajaran fisika. Ya. Satuan dasar dari hukum-hukum kelistrikan ini ada 4. Yaitu satu, sistem satuan kelistrikan dari ukuran standar. Yang kedua, hukum-hukum kelistrikan. Yang ketiga, konversi energi elektromagnetik. Yang keempat, yaitu arus hantaran dan tegangan listriknya. Ya. Mungkin pada materi ini adalah sistem satuan internasional, yaitu yang dari sistem metrik yang dipakai di Prancis, yaitu dan sistem CGS yaitu centimeter gram scone dipakai oleh negara Amerika dan Inggris. Negara ini juga menggunakan sistem metrik untuk kepentingan internasional. Ya. Mulai tahun 1960 dikenalkan sistem internasional yaitu yang kita sebut yaitu SI sebagai kesepakatan internasional berkenaan sistem pengukuran dalam bidang teknik. Terdapat 6 besaran dinyatakan dalam sistem satuan internasional, yaitu sebagai berikut. Itu besaran pada satuannya yaitu besaran panjang, ya. Panjang satuannya adalah meter, simbolnya M kecil. Yang kedua massa, ya, satuannya kilogram. Simbolnya kg, disingkatnya dengan K-nya besar, G-nya kecil. Yaitu yang ketiga adalah waktu, ya, satuannya adalah detik. Simbolnya adalah S. Kalau di sini ada arus listrik, ya, berarti satuannya adalah ampere, ya. Simbolnya adalah absar. Yang keempat adalah temperatur thermodynamics, yaitu satuannya adalah Kelvin, ya, atau dikenal dengan simbolnya itu K, ya. Sedangkan yang terakhir adalah intensitas cahaya, yaitu satuannya adalah kandela, yang simbolnya di sini adalah CD. Ya, di situ adalah besaran-besaran pada sistem satuan internasional, ya. Besaran listrik yang dipergunakan adalah satuannya adalah volt, ampere, ohm, Henry, dan sebagainya. Saat ini sistem satuan internasional sudah membuat daftar besaran, satuan dan simbol di bidang kelistrikan dan kemagnetan diberlakukan secara internasional, ya. Adapun besaran diantaranya adalah yang tadi adalah ada besaran, ada simbol, ada satuan, terus ada persamaan yaitu rumusnya, ya. Yang paling mendasar di sini di dalam dasar listrik di sini yaitu arus listrik, ya. Arus listrik di sini simbolnya itu adalah
I, ya, I besar, satuannya ampere, simbolnya A, ya. Sedangkan di persamaannya adalah rumusnya I sama dengan P dibagi R, ya. Nah, itu untuk mencari arus listrik. Yang kedua adalah gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik di sini adalah simbolnya itu E, ya. Yang E, ya. Terus satuannya pasti itu kalian udah tahu, tegangan, ya, volt, ya. Simbolnya P, ya. Sedangkan untuk persamaannya adalah P sama dengan I kali R, ya. Yang ketiga adalah tegangan, juga sama, simbolnya juga P, ya. Kalau tadi simbolnya E untuk gaya gerak listrik, sekarang adalah tegangannya P, ya. Satuannya tetap sama, volt, ya. Simbolnya juga P, ya. Rumusnya juga P sama dengan I kali R, ya. Yang keempat yaitu resistor, yaitu hambatan, yaitu yang di simbolnya itu R besar, ya. Satuannya apa? Ohm, betul, ya. Di situ ada simbolnya omega, ya, yang bulat ada omega itu. Sedangkan untuk persamaannya adalah R sama dengan P dibagi I, ya. Karena di sini bersangkutan sekali dengan tegangan, dengan arus untuk mengetahui suatu tahanan ataupun hambatan, ya. Yang kelima adalah muatan listrik. Muatan listrik di sini satuannya simbolnya itu adalah Q, ya, Q besar, ya. Satuannya adalah kolom, ya. Simbolnya C besar. Dan persamaannya adalah Q sama dengan I kali T, ya. Nah, yang terakhir adalah kapasitansi. Kapasitansi di sini yaitu untuk peralatan-peralatan elektronika, ya. Dengan simbolnya adalah C, ya. Satuannya adalah farad. Satunya F, ya. Terus persamaannya adalah C sama dengan Q dibagi P, ya. Ada juga untuk mengetahui kuat medan listrik, ya. Kuat medan listrik di sini simbolnya itu adalah E, ya. Simbolnya adalah E besar juga, sama dengan gaya gerak listrik, ya. Ini satuannya adalah Newton per kolom, ya, atau dengan simbolnya di sini adalah N per C, ya. N-nya itu adalah Newton dibagi C, kolom, ya. Ada persamaannya adalah E sama dengan P dibagi I, ya. Itu untuk mencari kuat medan listrik, ya. Di sini ada lagi kerapatan flux listrik. Kerapatan flux listrik di sini adalah simbolnya dengan D, D-nya D besar, ya. Satuan adalah kolom, ya, per meter atau C per M disingkatnya, ya. Persamaannya adalah D sama dengan Q per T, ya. Ada lagi permeativitas, ya. Permeativitas kayak simbolnya adalah simbol kayak E, ya, E, ya, atau Joule, ya. Di sini adalah satuannya farad per meter, ya. Terus simbolnya F/M, ya. Ini F-nya besar dibagi M, M-nya adalah meter, F-nya adalah farad, ya. Dengan rumus tadi yang disebut dengan E sama dengan D dibagi E, ya. Ada lagi yang untuk satuan kuat medan magnet, ya. Kuat medan magnet di sini adalah huruf besarnya adalah simbolnya I, ya. Ya. H, satuannya adalah Tesla, ya. Simbolnya adalah A per M, di sini A per M untuk Tesla, ya. Persamaannya HD
sama dengan N kali L, ya. Terus ada lagi mengenai plug magnet. Di sini sangat erat sekali dengan kelistrikan. Pasti di situ ada plug magnet, yaitu yang disebut dengan Ki, ya. Satuannya adalah Weber, ya, atau yang disingkat dengan W besar, B kecil, ya. Terus dengan persamaannya E D per flux dibagi dt. dt di sini adalah waktu, ya. Yang lainnya lagi ada induksi, ya. Induksi simbolnya adalah L besar, ya. Satuannya Henry, ya. Kalau simbolnya itu H besar, berarti yaitu dengan persamaannya M Q per T, ya. Dan yang terakhir adalah permeabilitas, ya. Permeabilitas di sini adalah UO untuk simbolnya, yaitu satuannya adalah Newton per ampere, ya, atau dengan Newton itu N per M, ya. Itu satuan-satuan internasional, ya. Sedangkan ukuran-ukuran standar kelistrikannya ini adalah ukuran standar pengukuran, perlu adanya rekomendasi dan diakui secara standar internasional yang terdapat 7 besaran yang berkaitan dengan ilmu kelistrikan yang merupakan sebuah standar, yakni standar satuan tegangan, arus, resistansi, kapasitansi, indukansi ataupun kemagnetan temperatur dan luminisasi cahaya, ya. Di sini ada standar tegangan. Standar ketegangan di sini ditentukan oleh standar internasional adalah tabung gelas Weston mirip huruf H memiliki 2 elektrode, ya. Elektrode di sini tabung elektrode positif berisi elektrolit merkuri dan tabung elektrolit negatif berisi elektrolit kadmium, ya, ditempatkan pada suhu ruangan itu tegangan elektrod Weston suhu 20 derajat Celcius, ya, sebesar 1,01858 volt, ya. Itu namanya standar tegangan. Sedangkan standar untuk arus sesuai standar internasional, satuan internasionalnya adalah arus konstan yang dialirkan pada 2 konduktor di dalam tabung, ya. Di dalam ruangan hampa juga bisa, ya, udara dengan jarak 1 meter di antara kedua penghantar menimbulkan gayanya 2 kali 10 pangkat 7 Newton per meter, ya. Itu untuk standar arus. Sedangkan untuk standar resistansi sesuai ketentuan standar internasional, ya, yakni kawat alloy manganin, ya, di sini suatu bahannya resistansinya 1 ohm, karena di sini adalah untuk resistansi satuannya adalah ohm, yang memiliki tahanan standar internasional yaitu kawat alloy memiliki tahanan listrik yang tinggi, ya, kompetensial suhu rendah, ditempatkan pada tabung terisolasi yang menjaga dari perubahan suhu atmosfer. Yang keempat adalah standar kapasitansi, ya, yang tadi yang disebutkan sesuai ketentuan standar internasional, diturunkan dari standar resistansi yaitu standar tegangan dengan menggunakan sistem jembatan Maxwell, ya. Dengan diketahui resistansi dan frekuensi secara teliti akan diperoleh standar kapasitansi para satuan, ya. Yang terakhir di sini ada standar induktansi sesuai ketentuan standar Indonesia internasional, diturunkan dari standar resistansi dan standar kapasitansi dengan metode geometris, ya. Standar induktor akan diperoleh satuannya, ya, maka di situ ada standar induktasi. Terus yang lainnya adalah standar temperatur, ya, atau yang disebut dengan, kalau temperatur di sini adalah suhu, ya, kita bermain dengan suhu dengan sesuai ketentuan diukur dengan satuannya Kelvin, besaran Kelvin didasarkan pada 3 titik acuan air saat kondisi menjadi es, ya.
menjadi air, dan saat mendidih air menjadi es sama dengan 0 derajat Celcius sama dengan 273,16 Kelvin ya, sedangkan air mendidih di sini harus 100 derajat Celcius ya. Ada untuk kelistrikan untuk standar luminasi yaitu cahaya sesuai ketentuan standar satuan internasional adalah kandela ya, yaitu yang diukur berdasarkan benda hitam seluas 1 meter ya persegi yang bersuhu lebur patina yaitu 1,773 derajat Celcius akan memancarkan cahaya dalam arah tegak lurus dengan watt cahaya sebesar 6 kali 10 kandela ya. Cukup sekian untuk materi mengenai besaran-besaran satuan internasional pada dasar listrik dan elektronika ya. Bila mana ada pertanyaan tolong kasih saran ataupun komentar ya. Saat ini ya berapa untuk belajar dasar listrik dan elektronika khusus untuk kelas 10 listrik ya. Jaga kesehatan ya, terapkan 3M, pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.